Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari, mahasiswa Universitas Sriwijaya dari program studi Pendidikan Biologi angkatan 2019 dengan nomor induk 0609 128 192 4011. Di sini saya akan mengamati interaksi biotik untuk melengkapi tugas ekologi tumbuhan. Di sini saya akan mengamati interaksi biotik pada tumbuhan paku. Dari pengamatan tersebut memiliki tujuan pertama, menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik. Kedua, menjelaskan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Ketiga, membedakan antara simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Tidak hanya tujuan, interaksi tersebut memiliki manfaat. Pertama, sebagai tempat mencari makan. Kedua, tempat beraktivitas. Dan ketiga, tempat tinggal. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Setelah Brasilia, terdapat 28.000 jenis tumbuhan yang ditemukan di Indonesia dari 230.000 jenis tumbuhan yang dikenal di dunia. Tumbuhan paku ialah tumbuhan yang heterogen ditinjau dari segi habitat dan cara hidupnya. Tumbuhan paku memiliki zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk memasak makanan atau fotosintesis. Tumbuhan paku saat ini berjumlah kurang lebih 10.000 jenis. Tumbuhan paku termasuk ke dalam tumbuhan kormus, artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kelapa sawit ialah tanaman penghasil minyak masak. Kelapa sawit dapat menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Epifit adalah tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain sebagai penopang, tidak berakar pada tanah, berukuran lebih kecil dari tumbuhan penopang atau inang, tetapi tidak menimbulkan akibat apa-apa terhadap tumbuhan penopang. Epifit berbeda dengan parasit karena epifit mempunyai akar untuk menghisap air dan nutrisi yang terlarut dan mampu menghasilkan makanan sendiri. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup pada komponen tersebut memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam lingkungan. Mereka juga dapat mempengaruhi komponen abiotik lainnya. Dalam komponen biotik dibedakan menjadi 3 peran, yakni produsen, konsumen, dan penguraian. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan makhluk hidup lain. Tugas tersebut diperankan oleh makhluk hidup yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun, yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan mensintesis atau membuat zat makanan menggunakan bahan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan cahaya matahari. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau organisme heterotop. Konsumen akan bergantung pada makhluk hidup lain untuk makanannya. Dan penguraian berfungsi membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup berperan sebagai pengurai antara lain cacing, bakteri, dan jamur. Proses penguraian sangat penting untuk menjaga kestabilitas ekosistem dengan mengurai zat-zat sisa menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tanah. Jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme merupakan
hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga atau ikan badut dan anemon laut. Simbiosis paratisme merupakan adanya hubungan antara satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya antara lain benalu dan inangnya serta kutu dan rambut manusia. Terakhir, simbiosis komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan tetapi individu lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Tidak hanya tumbuhan paku yang menempel pada pohon sawit, tetapi ada juga tumbuhan lainnya seperti Dreamolosum pilosoleades dan Vitaria elongata. Tumbuhan paku yang menempel pada kelapa sawit membentuk simbiosis komensalisme. Artinya, dalam hubungan tersebut, salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak untung ataupun rugi. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan paku. Dengan menempel di pohon kelapa sawit, tumbuhan paku mendapatkan tempat untuk hidup. Meskipun hidup menempel, tumbuhan paku tidak menyerap sari makanan dari pohon kelapa sawit karena dapat memasak makanan untuk makanannya sendiri. Baiklah, sampai di sini video pengamatan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.